masyarakat biasanya di musim kemarau itu sulit untuk mengakses air bersih karena memang lokasi di Giri Tengah itu Dusun Onggosoro itu yang paling atas, sehingga dusun ini itu tidak terjangkau oleh dropping dari BPBD. Karena BPBD itu kalau dropping itu pasti hanya sampai di dekat kantor desa, sehingga mereka mengidentifikasi ada sumber air juga yang ada di sini tapi belum dikelola dengan baik. Setelah kita melakukan survei dan menghitung kebutuhan air masyarakat dengan debit yang kita perkirakan pada saat musim kemarau itu dari dua sumber air di Pucung ini di 0,6 liter per detik. Nah, dengan asumsi kebutuhan masyarakat itu untuk 182 jiwa di 0,36 liter per detik, maka kita bisa memutuskan pada waktu itu sumber air Pucung itu bisa memenuhi kebutuhan pada saat musim kemarau. Nah, dan kita mengambil di dua sumber air yang berbeda. Yang pertama yang berada di Kapturing Bronjong, kemudian yang berada di Kapturing Beton. Air dari Kapturing Bronjong kita alirkan ke Kapturing Beton sebagai penampungan juga di sana sebelum dialirkan ke rumah pompa. Jadi kedua sumber air ini bersatu di Kapturing Beton. Kebanyakan untuk penangkapan air, bak penangkap air ini biasanya dari beton ya, dari beton. Tapi karena di warga kami ada keyakinan bahwa setiap mata air yang di situ dibangun pakai semen, yang pakai beton, itu biasanya mata airnya mati. Itu orang-orang tua dulu sudah memberikan peringatan seperti itu. Maka dari ASB program ini membuat bangunan ini kita kolaborasi dengan kearifan lokal itu. Maka kemarin konsultasi dengan pemerintah desa, kemudian konsultan Bang Nafis ini membuat penangkap air ini dengan sistem bronjong untuk menahan tanah di lokasi biar nggak longsor. Setelah program pengerjaan infrastruktur sampai sudah selesai, di akhir dari proses pengerjaan infrastruktur sudah beres semuanya, itu kelompok Pokja ini dikumpulkan lagi bersama juga dengan masyarakat untuk mendiskusikan bagaimana sistem air yang sudah dibangun ini bisa dikelola dengan baik. Ini berkaitan dengan siapa yang akan terlibat, yang tadi Pokja, siapa yang akan terlibat menjadi Kapespam, kelompok pengelola airnya, kemudian bagaimana mekanisme untuk pengaturan airnya, pembagian airnya, termasuk dengan mekanisme iurannya, dan siapa-siapa yang akan bertugas di dalamnya. Sehingga terbentuklah Kapespams yang sudah berjalan sekitar 4 bulan. Dan di dalam Kapespams itu juga kami mendorong ada penyandang disabilitas yang terlibat sebagai pengurus Kapespamsnya. Sekarangnya udah mudah sekali mendapatkan air bersih karena dari ASB yang sudah masuk ke dusun kami. Sangat membantu sekali bagi saya yang sebagai di dalam keterbatasan saya. Sangat membantu sekali. Banyak membantu ya. Masalah seperti saya kan jarang nganu air itu, jadinya bisa membantu, tidak pergi ngalirin gitu. Tinggal di rumah buka keran. Selama ada itu ya alhamdulillah. Cuman kan kadang-kadang ya ngalir dikit, kadang banyak. Aku pelan-pelan nyalainnya. Harapannya adalah infrastruktur yang sudah dibangun ini bisa dirawat dengan baik, kemudian sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Kapespams ini juga bisa di-maintenance dengan baik, sehingga air ini bisa terus ada, terlebih di musim kemarau ya, karena di musim kemarau itu akan butuh ekstra perhatian untuk mengatur pembagian airnya, karena di musim kemarau kan debitnya berkurang.